Salam jumpa kembali dari Peduli Karnivor Jawa. Salam lestari. Di sini kita akan mencoba membahas tanda kehadiran satwa di hutan. 3 topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah rambut, kemudian sarang, kemudian gosokan badan satwa. Ketiga kajian ini sebenarnya terkait dengan temuan rambut atau bagaimana kita mencermati untuk bisa mendapatkan rambut satwa di suatu hutan atau di suatu kawasan, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi apakah rambut itu milik kijang, milik landak, milik monyet, atau milik lutung, atau bahkan milik macan dan harimau. Jadi dari ketiga hal ini, baik itu rambut, sarang, maupun gosokan badan, merupakan suatu bukti nyata kehadiran suatu jenis satwa di suatu kawasan. Untuk itu kita coba cermati tentang berbagai macam rambut yang kita dapatkan di hutan. Di part 5 ini akan kita berikan gambaran juga tentang sedikit video dari lapangan waktu itu. Kemudian ada sedikit hasil dari lapangan juga dari pemasangan kamera trap. Oke teman-teman, untuk gambar ini kita tunjukkan adalah kotoran macan tutul, di mana di sini terkandung rambut dari lutung. Jadi tanda panah itu menunjukkan seperti apa lembutnya rambut lutung. Kemudian cirinya kita dapat kenali dari warnanya, kemudian dari bentuknya, dan ketika kita pegang rambut lutung itu lembut, halus, dan bulat. Bulat ini akan terasa jika rambut itu kita posisikan antara ibu jari dan jari telunjuk, kemudian kita putar-putar sedikit, maka akan terasa bulatnya. Berikutnya adalah rambut kijang yang kita jumpai juga dari kotoran karnivor besar. Kemudian kita lihat akan warnanya, khas warna kijang, yaitu coklat kemerahan atau merah tembaga ini, atau ke kuning merah tembaga. Kemudian apabila kita raba, sama posisinya. Jadi rambut itu kita posisikan pada ibu jari dan jari telunjuk, kemudian kita putar-putar sedikit, maka akan terasa seperti pipih, tidak bulat seperti rambut lutung atau nanti rambut macan. Ciri lain dari rambut kijang ini adalah kaku, tetapi nanti ukurannya akan berbeda jika kita bandingkan dengan rambut rusa. Rambut rusa itu nanti lebih panjang sedikit, kemudian bentuknya yang bagian ujung, 1/4 bagian ujung rambut rusa itu berkelok-kelok seperti keris. Foto ini menunjukkan rambut dari landak yang dimakan oleh macan. Jadi terlihat di sini sisa-sisa rambut masih terdapat di kotoran macan, dan kita ketahui ternyata macan itu mengkonsumsi landak. Walaupun landak mempunyai rambut yang telah termodifikasi semacam duri yang panjang, tetapi ternyata macan mampu membunuh landak dan mengkonsumsi dagingnya, dan ketika dia memakan, maka ada bagian dari rambut landak yang berupa duri itu ikut termakan. Di sini dapat kita lihat dari rambut landak bagian leher atau bagian perut. Berikut ini adalah rambut monyet yang juga dikonsumsi oleh macan. Rambut monyet
mempunyai ciri warna abu-abu, kemudian lembut, dan jika dipilin ada rasa dia bulat. Yang saya beri lingkaran kuning ini adalah rambut monyet, itu monyet ekor panjang. Kemudian yang latar belakangnya itu yang saya lingkari merah itu adalah daun pinus kering. Berikut ini adalah rambut babi yang juga masih kita jumpai dari kotoran macan. Di sini terlihat sekali ciri dari rambut babi hutan itu adalah hitam, kemudian ada sedikit warna putih, kadang hitam mulus, dan ciri terpenting dari rambut babi adalah bentuknya yang kaku seperti ijuk dari aren. Kemudian ujung dari rambut itu biasanya pecah-pecah. Ini yang menjadi ciri khas dari rambut babi hutan. Terkadang kita dapat mengenali karnivor pemilik kotoran itu dari rambut yang terkandung. Tanda panah ini adalah salah satu rambut macan yang terdapat di kotoran macan. Hal ini kita ketahui karena macan ataupun harimau itu suka menjilat-jilat tubuhnya atau menjilat rambutnya saat selesai berhenti makan. Foto ini menunjukkan kotoran karnivor, khususnya macan, yang mengkonsumsi daun. Jadi daun tetap utuh, tidak terkunyah, tetapi hanya membantu untuk mendorong atau membersihkan saluran pencernaan dari cacing, seperti yang terlihat di panah ini. Jadi yang berwarna putih ini adalah cacing yang ikut terdorong keluar ketika macan mengkonsumsi daun rerumputan ataupun terkadang daun bambu dan daun ilalang. Tempat untuk menjumpai rambut di hutan salah satunya adalah bekas jebakan satwa, di mana hal ini merupakan bentuk teknik jebakan yang dibuat oleh warga lokal tentang bentuk galian di tanah di jalur satwa dengan kedalaman lebih dari 160 cm, kemudian lebarnya sekitar 40 sampai dengan 50 cm. Dan di bagian dalam seperempat bagian bawah itu biasanya diberi bambu supaya ketika satwa jatuh ke tanah tidak menempel kakinya di tanah. Dan di bambu atau di kayu yang ada di bagian bawah ini kita dapat temukan helaian-helaian rambut yang bisa kita identifikasi apakah kijang, babi, macan, atau harimau. Rambut juga dapat kita jumpai di bekas cakaran atau kelupasan kulit yang dicakar oleh karnivor besar. Dan di sini rambut tersebut bisa sebagai rambut milik macan ataupun harimau yang mencakar, atau terkadang juga rambut dari satwa sisa mangsanya. Bahkan kalau kita cermati lebih detail lagi, di bawah pohon cakaran, di kulit kayunya, kadang juga terselip beberapa helai rambut yang itu juga kita identifikasi ada yang rambut macan, ada yang rambut harimau, atau juga ada rambut tupai, bahkan rambut lutung. Kalau kita mau meluangkan waktu untuk mencermati rambut, biasanya setelah dari cakaran itu ketika tercuci oleh air hujan, dia akan jatuh di pangkal pohon. Dan ini juga kita bisa cermati ketika kita ketemu, berarti ini rambut yang sudah agak lama karena dia telah melalui tercuci oleh air hujan dan jatuh di bawah permukaan atau di pangkal pohon. Di hutan kadang kita ketemu bekas rebahan satwa, dan ketika ada lumutnya kita bisa cermati beberapa rambut yang kadang tertinggal di sana, dan kita bisa identifikasi apakah itu milik tupai, milik bajing,
milik macan, harimau, atau beberapa primata yang lain. Selain rebahan satwa, tempat ideal yang dapat kita jumpai rambut di kawasan atau di tempat ini adalah lokasi di mana biasanya dipakai berjemur oleh karnivor besar. Jadi baik macan maupun harimau ketika pagi hari dia terkadang suka menghangatkan tubuhnya di bawah sinar matahari, dan biasanya berupa batu yang terhampar datar. Dan seperti di foto ini, yang kita jumpai adalah rambut dari karnivor besar bagian ventral atau bagian perutnya, yang biasanya cirinya rambutnya lebih panjang, tipis, kemudian lebih lembut dibandingkan rambut di bagian punggungnya. Sedikit dokumentasi video dari lapangan. Ini lokasi di mana kita identifikasi sebagai tempat berjemur karnivor besar. Di bawah vegetasi bambu yang agak terbuka. Mas Giri dan Cak Fian sedang berusaha mencermati rambut, dan akhirnya dapat satu helai rambut berhasil kita koleksi. Lokasi lainnya yang juga menyimpan jebakan rambut yang potensial adalah pohon atau batang pohon, batang kayu yang rebah melintang di jalur jalan setapak. Dan ini biasanya ketika satwa yang melintas, dia akan menggosokkan badannya atau tergosokkan di kayu itu, dan di kulit kayu ini biasanya juga merekam atau menyimpan rambut yang rontok dari tubuh satwa tersebut. Ini adalah lokasi strategis yang kita curigai sebagai perlintasan dan tempat karnivor besar. Gambar ini direkam oleh kamera trap, dan kayu ini potensial sebagai tempat jebakan rambut dari karnivor besar. Dan benar, kamera trap merekam sosok macan tutul jantan. Dia rebah, menyandarkan badannya ke kayu sebagai tempat dia istirahat. Kehadiran satwa di hutan dapat kita ketahui dari sarangnya. Salah satu contoh gambar ini adalah burung yang mempunyai sarang dan ada telurnya. Dan selain itu, ternyata babi hutan juga membentuk sarang, di mana ketika betina akan melahirkan, maka kelompok koloninya akan menimbuni dengan seresah dan daun-daunan, sehingga kadang tertinggal daun-daunan yang sudah kering semacam ini yang tertumpuk, dan ini adalah bentuk dari sudung, istilah yang disebutkan untuk sarang babi hutan ketika betina melahirkan anaknya. Berikut adalah beberapa bentukan alami yang kadang digunakan oleh karnivor besar untuk beranak, untuk bersembunyi, atau untuk berteduh dari hujan. Bentukan alami tersebut adalah song atau kadang disebut goa, dan mulut goa ini menjadi tempat strategis yang digunakan oleh karnivor besar atau hewan-hewan lainnya untuk berteduh dan untuk beranak. Oleh karena itu, biasanya di mulut goa ini juga kita jumpai beberapa rambut yang tersisa, dan kita bisa identifikasi itu rambut siapa. Selain rambut di song atau di mulut goa semacam ini yang dijadikan tempat berteduh oleh satwa, juga terkadang menyisakan rekaman aroma tertentu dari jenis-jenis satwa tertentu. Apakah itu aroma landak, ataukah babi, ataukah macan, atau harimau. Ini dapat kita cermati dengan sangat jelas didukung oleh temuan rambut yang ada di lantai dari mulut gua ini. Foto ini adalah salah satu gua
yang digunakan sebagai sarang harimau. Tahun 2008 berhasil dibunuh 1 ekor harimau dari goa ini berdasarkan saksian penduduk, dan beberapa bukti spesimen atau sampel-sampel satwa itu dibunuh juga kita temukan. Jadi gua-gua semacam ini ternyata juga menjadi tempat sarang, dan dapat kita cermati adanya tanda-tanda kehadiran baik itu rambut ataupun bukti-bukti yang lain seperti aroma dan cerita warga. Berikutnya, tanda kehadiran juga dapat kita identifikasi, kita deteksi dari adanya bekas gosokan tubuh satwa di pohon. Dari bekas itu, baik tingginya dari permukaan tanah dan tanda yang lainnya, itu kita dapat ketahui bahwa seperti yang di foto ini adalah bekas gosokan babi hutan. Selain bekas taring yang terekam, juga ditemukan helaian-helaian rambut yang terselip di kulit kayu. Selain tinggi bekas gosokan dan taring, identifikasi bekas gosokan badan babi hutan itu adalah lumpur, karena babi hutan suka berkubang di lumpur untuk melindungi kulitnya dari gigitan serangga. Ternyata keluarga kucing besar juga menggosokkan tubuhnya ke kulit kayu atau ke batang pohon. Dan selain cakaran, ternyata juga menggosokkan badan seperti foto ini. Terlihat jelas ini kriteria dari gosokan badan macan tutul. Terlihat dari pendekatan tingginya dari permukaan tanah sekitar 50-60 cm. Di tempat gosokan badan semacam ini akan sangat mudah kita jumpai helaian-helaian rambut yang terselip di kulit kayu ataupun yang jatuh dan rontok di bawah pangkal pohon ataupun di lantai hutan. Sedangkan kalau gosokan tubuh dari harimau itu mempunyai kisaran tinggi sekitar 75 hingga 80 cm dari permukaan tanah. Dan didukung yang jelas adalah temuan rambut yang terselip yang bisa diidentifikasi sebagai penunjuk bahwa itu adalah rambut dari harimau Jawa. Demikian teman-teman, untuk di part 5 ini kita bahas tentang rambut, kemudian sarang, dan gosokan badan. Nah, untuk part 6 nanti kita akan coba detailkan tentang bangkai satwa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan like serta membunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan materi-materi dari Peduli Karnivor Jawa berikutnya. Salam lestari.